Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi mengenai ideologi. Pada mata kuliah Bela Negara, dan kami dari kelompok 3 mata kuliah umum Bela Negara di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur 2022. Dengan dosen pengampu Bapak Dian Satria Yuda Kartika. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Zulfikar dengan NPM 21085. Saya Sajida Tiara Ayu Wiranda, NPM 21060. Saya Melanida Agustin dengan NPM 21066. Saya Muhammad Sandi Kurniawan dengan NPM 21100. Nah, ideologi di sini yaitu sebuah konsepsi seseorang atau suatu kelompok mengenai kehidupan sosial yang mengandung prinsip dan aspirasi. Nah, di ideologi membahas demokrasi yang contohnya Indonesia, Korea Selatan, Kanada, dan Jepang, lalu komunisme yang contohnya Korea Utara, Tiongkok, dan Kuba, lalu ada liberalisme yang contohnya Amerika Serikat, Australia, Jerman, Inggris, dan Prancis. Lalu yang terakhir ada sosialisme yang contohnya ada Denmark, Finlandia, dan Swedia. Demokrasi, seperti yang sudah kita ketahui, demokrasi berasal dari kata demos dan kratos yang berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Nah, demokrasi sendiri yaitu memiliki arti pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, yang mana mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Nah, di sini letak konsep dasar demokrasi yaitu Abraham Lincoln. Lalu, demokrasi sendiri sudah berkembang sejak abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu pada masa Yunani kuno. Nah, pada masa Yunani kuno ini, demokrasi yang dilaksanakan yaitu berupa demokrasi langsung. Lalu ciri-ciri dari demokrasi sendiri yaitu bebas menyampaikan pendapat, mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, terbuka terhadap kritik dan saran. Lalu kelebihan dari demokrasi yaitu melindungi kepentingan rakyat, di mana demokrasi merupakan sistem yang melindungi kepentingan rakyat, yang mana kekuasaan sesungguhnya terletak di tangan orang-orang yang mewakili rakyat banyak. Dengan cara ini, kepentingan sosial, ekonomi, dan politik rakyat menjadi lebih terjamin di bawah demokrasi. Yang kedua yaitu pemerintahan stabil. Demokrasi didasarkan pada kehendak rakyat sehingga penyelenggaraan negara berjalan didasarkan atas dukungan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dianggap lebih stabil daripada bentuk pemerintahan lain. Yang terakhir yaitu menghindari adanya monopoli pemerintahan. Selanjutnya, kekurangan dari demokrasi sendiri yaitu lebih menekankan pada kuantitas daripada kualitas. Yang mana maksudnya demokrasi sendiri tidak didasarkan pada kualitas tetapi pada kuantitas. Nah, partai mayoritas memiliki wewenang memegang pemerintahan. Selain itu, orang yang tidak memiliki visi dan korup saja bisa terpilih menjadi penyelenggara negara. Lalu selanjutnya, pemerintahan dapat dipimpin oleh orang yang tidak kompeten. Maksudnya, kan demokrasi dijalankan oleh orang-orang yang tidak bisa saja dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Nah, dalam demokrasi, setiap warga negara diperbolehkan untuk mengambil bagian, sedangkan tidak semua orang cocok dengan peran itu. Nah, segerombolan manipulator yang dapat mengumpulkan suara bisa mendapatkan kekuasaan dalam demokrasi, yang hasilnya demokrasi dijalankan oleh orang-orang yang tidak kompeten.
Selanjutnya di sini ada ideologi komunisme yang merupakan doktrin politik serta ekonomi dengan tujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan publik dan kontrol komunal yang setidaknya mencakup alat produksi utama dan penggunaan sumber daya alam. Kemudian di sebelah kiri ini terdapat foto dari pencetus komunisme yaitu Karl Marx. Jadi awalnya ini muncul ideologi komunis karena terjadi kesenjangan ekonomi di berbagai negara Eropa pada segi industri. Jadi orang-orang yang golongan bawah mengalami penindasan dan orang yang memiliki kedudukan tinggi hanya memikirkan dan mementingkan kesejahteraan hidup serta ekonomi mereka sendiri. Selanjutnya dari ciri-ciri komunisme ini, pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi, sifatnya etis atau tidak memiliki agama dengan berdasarkan pada logika, lalu komunisme menganut sistem satu partai. Untuk kelebihannya sendiri, seluruh orang dianggap sama, jarang terjadi krisis, dan lebih mudah mengendalikan pengangguran. Selanjutnya untuk kekurangannya ini tidak memiliki kepercayaan kepada Tuhan, masyarakat tidak memiliki kebebasan, dan hak asasi manusia tidak dihargai. Selanjutnya yaitu liberalisme. Liberalisme didefinisikan sebagai suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan individu, baik dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, kebudayaan, agama, maupun kebebasan sebagai warga negara. Latar belakangnya, paham liberalisme mulai berkembang pada abad ke-18 dan 19 di Prancis dan Inggris. Sebagai suatu gerakan, liberalisme dimulai pada masa Renaissance yang memperjuangkan kebebasan manusia dari kekangan gereja atau agama. Ada 4 unsur yang mendorong lahirnya liberalisme, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan alat-alat teknologi, perubahan sosial, dan timbulnya kesadaran memperbaharui cara hidup. Kemudian ciri-ciri yang pertama yaitu setiap individu memiliki hak dan kesempatan yang sama pada semua bidang, lalu berhak mendapatkan perlakuan yang sama, dan masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh. Adapun kelebihan dari paham liberalisme yang pertama yaitu setiap orang mendapat hak serta kebebasan yang sama dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu pers memiliki hak serta kebebasan dalam memberikan kritik tajam terhadap pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu kebebasan individu dalam mempunyai partai politik tanpa intervensi dari pihak lain. Adapun kekurangan dari liberalisme sendiri yaitu pihak-pihak yang mempunyai sumber daya cenderung melakukan eksploitasi para pekerja, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Selanjutnya, yaitu terjadinya monopoli terhadap masyarakat golongan kecil atau miskin, dan timbulnya persaingan bebas, sehingga pemerataan pendapatan di masyarakat sangat sulit dicapai. Selanjutnya adalah ideologi sosialisme. Sosialisme adalah ideologi, pandangan filsafat dan tindakan politik di mana sistem sosial dan ekonomi ditandai dengan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi. Berikut ini adalah gambar dari seorang tokoh bernama Robert Owen. Beliau ini adalah seorang tokoh yang menganut ideologi sosialisme, dikenal juga sebagai Bapak Koperasi. Latar belakang dari ideologi sosialisme ialah paham yang berasal dari reaksi terhadap revolusi industri pada abad ke-18, di mana di masa tersebut paham liberalisme amat sangat kental dan kondisi di sektor industrialisasi menghadirkan praktik kapitalisme. Istilah sosialisme sendiri digunakan pertama kali oleh seorang tokoh bernama Alexander Vinet. Beliau adalah seorang teolog Protestan asal Perancis. Dalam artikelnya yang dimuat di surat kabar bernama Le Zemer pada tahun 1831. Paham sosialisme sendiri bertujuan untuk membuat suatu wilayah menuju kemakmuran melalui usaha kolektif dan produktif. Sosialisme ini berada di bawah kendali dan campur tangan pemerintahan. Dengan adanya sosialisme ini, membuat kebebasan individu menjadi terbatasi serta lebih mengutamakan kesejahteraan bersama.
Ciri-ciri dari paham atau ideologi sosialisme yang pertama yaitu menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara, serta tidak adanya pembagian kelas sosial. Hal-hal ini dikarenakan semua aspek yang mencangkupi industrialisasi dan ekonomi diatur secara langsung oleh pemerintah. Untuk kelebihannya dari ideologi ini sendiri, yang pertama tidak terjadi praktek monopoli, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan tidak adanya kesenjangan sosial antar masyarakat. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama tidak adanya kebebasan politik, yang kedua kurangnya kebebasan ekonomi, dan yang ketiga adalah tidak terjadi kompetisi dalam perekonomian. Hal ini disebabkan karena seluruh aspek dalam perekonomian dan industrialisasi diatur secara langsung oleh pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.